Nah, selama masih belum dikatakan clear dari pemerintah, jangan sekali-sekali melanggar protokol kesehatan. Halo pembaca Babe, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Memang sudah ada kabar gembira terkait kedatangan vaksin Sinovac di Indonesia dan pemerintah juga sudah mengumumkan terkait siapa saja kelompok-kelompok pertama yang akan mendapatkan dosis perdana vaksin. Presiden Joko Widodo sendiri rencananya akan disuntik vaksin COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021. Selain Presiden Joko Widodo, gelombang pertama yang nantinya akan mendapatkan dosis vaksin perdana adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang melawan COVID-19. Nah, di sini saya akan mengobrol dengan salah satu dokter yang telah menerima pemberitahuan bahwa ia akan menjadi salah satu orang yang menerima vaksin Sinovac COVID-19. Ini ada Dr. Tony Sukentro, dokter spesialis bedah. Halo Dr. Tony, apa kabar? Sehat? Halo, selamat siang Mbak Ridat, Mbak Keko ya. Ya, terima kasih ya sudah mengundang saya di acara Talk Babe ini. Dan semoga semakin banyak yang nanti bisa melihat tayangan ini dan informasi tentang vaksin akan tersebar. Terima kasih atas undangannya. Setelah menunggu lama ya dok ya, akhirnya ini salah satu kabar yang bisa dibilang menggembirakan gitu, bahwa vaksin telah siap diedarkan dan kelompok-kelompok prioritas itu sudah bisa mulai disuntik vaksin. Salah satunya adalah Dr. Tony yang memang bekerja langsung untuk menangani pasien COVID-19, khususnya di spesialis seperti Dr. Tony spesialis bedah gitu ya dok ya. Nah, mau tanya dulu dok, kapan sih dokter menerima SMS pemberitahuan bahwa dokter menjadi salah satu calon penerima vaksin COVID-19? Penentuan kita terpilih atau tidaknya itu biasanya dikirim dengan menggunakan SMS ya. Jadi tidak semua tenaga kesehatan juga menerima vaksin ini karena memang benar-benar sudah diseleksi dulu. Nah, bagaimana seleksinya saya juga tidak tahu. Bagaimana saya terpilih juga saya juga tidak tahu. Pada tanggal 2 Januari saya mendapatkan SMS dari Peduli COVID ya, pedulicovid.go ya, betul mengirimkan SMS ya dengan mengatakan bahwa memang saya sudah terpilih untuk mendapatkan vaksin. Nah, lalu di situ juga disediakan link ya. Jadi di link itu kita bisa mengecek nik kita ya bahwa kita memang benar-benar sudah terdaftar. Oke, jadi SMS ini adalah sebagai notifikasi awal gitu dok ya. Nah, dokter sebagai orang yang menerima SMS ini, tahapan apa saja yang harus dilakukan sebagai calon penerima vaksin prioritas? Ya, baik. Jadi penerima vaksin ini juga nanti akan diseleksi lagi ya. Karena ada beberapa kriteria eksklusi atau kriteria orang yang tidak perlu diberikan vaksin atau tidak boleh diberikan vaksin ya. Nah, mungkin nanti setelah ini ada tahapan di mana saya harus menjalani seleksi ya. Pertama tentu harus sudah negatif ya, tidak sedang menderita penyakit COVID-19 ya, atau sudah pernah pernah terkena COVID-19 sehingga mempunyai kekebalan alami dan berhasil survive ya. Lalu ada orang-orang dengan penyakit autoimun, penyakit-penyakit yang menggunakan obat-obatan, kortikosteroid dan lain-lain, wanita hamil gitu ya. Itu juga ada kriteria eksklusi ya yang tidak boleh dimasukkan untuk diberikan vaksin. Kalau persiapan saya khusus sih ya mungkin saya menjaga kesehatan saja ya, jangan sampai terkena COVID-19 dengan protokol yang benar 3M ya. Lalu saya juga meningkatkan imunitas pasti ya, berolahraga agar stamina kita dan juga imun kita tetap terjaga sampai hari di mana kita akan dilakukan vaksin. Karena saya sangat antusias dan tidak ingin gagal ya dengan alasan misalnya saya sakit ya, demam, flu atau tidak bisa hadir di tempat. Nah, dok, ini yang mungkin menjadi pertanyaan gitu banyak orang awam gitu. Apakah nantinya ketika kita sudah menerima vaksin, kita tidak perlu lagi mengimplementasikan protokol kesehatan gitu? Apakah artinya saya sudah disuntik vaksin, berarti saya tidak perlu kemana-mana lagi dengan memakai masker, tidak perlu lagi menjaga jarak? Itu bagaimana dok? Selama masih dalam program pemberian vaksin ini, ya masih memberikan vaksin baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, selama belum selesai dan pandemi ini dinyatakan selesai, ya di mana hampir 70% masyarakat sudah kebal dengan virus ini, dan bahkan mungkin sampai 100% sudah kebal, sudah seperti flu biasa, sudah seperti penyakit yang
biasa kita terima, nah baru kita boleh bebas tidak menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, selama masih belum dikatakan clear dari pemerintah, jangan sekali-sekali melanggar protokol kesehatan. Indonesia ini sudah berperang menghadapi COVID-19 ini, bisa dibilang mungkin sudah hampir setahun gitulah ya, kalau kita sudah setahun, Mbak. Sudah setahun hitung dari kasus pertama gitu ya. Dan melihat angka sekarang ini cukup menyedihkan ya Dok ya, karena Ikatan Dokter Indonesia sendiri menyebut bahwa Indonesia ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis di Asia dan 5 besar di seluruh dunia gitu akibat COVID-19. Nah, Anda sebagai sesama tenaga kesehatan yang ikut memerangi COVID di garda terdepan gitu, apa sih yang ingin Anda sampaikan kepada rekan-rekan Anda dan juga mungkin pada masyarakat yang sampai saat ini ya kita harus mengakui masih ada gitu di antara kita yang masih enggan untuk menganggap COVID-19 ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya, masih lalai untuk mengimplementasikan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Jadi memang untuk berurusan dengan COVID ini tidak mudah ya. Selain kita imunitas harus tinggi, ya kita harus juga didukung dengan perlengkapan yang memadai ya. Contohnya bukan hanya dari perlengkapan pribadi, tapi juga dari perlengkapan pendukung di rumah sakit tersebut. Lalu juga menggunakan respirator. Nah, ini banyak yang rekan-rekan kita yang berhadapan dengan COVID ini tidak menggunakan respirator atau alat bernafas yang udaranya itu udah disaring dulu. Jadi bukan cukup menggunakan masker saja, tapi benar-benar sudah menggunakan alat saring sehingga udara tersebut sudah bebas dari virus-virus COVID-19 ya. Nah, respirator ini kurang populer di Indonesia. Jadi masih banyak dokter-dokter yang bekerja hanya mengandalkan masker N95, hanya menggunakan itu saja ya. Sedangkan dengan kelelahan, masker itu sangat membuat lelah, Mbak. Saya beberapa kali operasi dengan menggunakan masker N95 itu sudah sangat lelah ya, sehingga saya rasa apalagi berkaitan kita visite ke pasien COVID, merawat pasien COVID, respirator dan APD yang sangat standar tinggi itu harus dibutuhkan. Belum lagi dengan pengaturan udara di rumah sakit, di fasilitas kesehatan yang menampung COVID-19 ini. Nah, ini yang menurut saya masih kurang diterapkan di nakes-nakes kita, sehingga masih terjadi kebocoran dari virus-virus ini mampu mempenetrasi dari nakes-nakes tersebut.